Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya, Mbak. Itu Mas, saya yang dulu waktu itu nanya tentang percakapan nikah. Sekarang alhamdulillah udah nikah dan sekarang kan lagi proof itu visa independen ya. Cuman sama imigrasi ada satu halangnya, imigrasi nggak ngasih tuh. Jadi imigrasi suruh suami saya ngeceng. Tapi pas si agent imigrasi visa saya ditolak lagi. Terus? Itu kenapa ya, Mas? Terus sekarang kalau misalkan visa helper saya ditolak lagi, kira-kira kan supaya bisa tetap tinggal di Hong Kong, gimana caranya itu, Mas? Nggak bisa. Alasan ditolak kan ada. Alasan ditolak waktu menikah itu aju independen visa kan ada. Karena suami belum ngurus pajak. Nah, ya itu. Terus visa saya yang dimajukan ini kan cuma 1 bulan lagi, jadi nggak cukup kan buat ngurus pajak. Ya renew loh. Terus imigrasinya sih, majikan nggak mau. Ya, nyari majikan lagi. Iya, terus si imigrasi ngasih saran buat ngeceng. Jadi mertua ngeceng saya, terus si agent ke imigrasi ditolak lagi visa-nya. Ya berarti majikan sampean yang ada mertua sampean yang ada masalah. Kan ada alasannya, Mbak. Tapi agent nggak jelas sih ngasih tahu alasannya kenapa. Ya sampean tanya sendiri sama imigrasi kalau agent nggak jelas. Imigrasi selalu punya alasan kenapa mereka menolak approve. Apalagi sampean yang bersangkutan. Otomatis sampean bertanya sendiri itu bisa. Sampean silahkan bertanya sendiri. Kalau sampean bertanyanya sama saya, lah saya bukan orang imigrasi. Jadi nih, saya hanya mencoba memperjelas keadaan sampean. Bahwa ketika alasan pajak dan semua sehingga sampai ditolak, ya berarti nanti di mertua itu alasannya. Bisa jadi mertuanya nggak punya tabungan, bisa jadi mertuanya tidak ada pendapatan, sehingga dia tidak ada reason. Ketika imigrasi mau ngeceng nanti takutnya sampai nggak dibayar. Karena kan peraturannya walaupun itu mertua sampean, aturan kan tetap aturan, Hongkong kan tetap Hongkong. Harus ada tabungan yang ngejeng, terus paling tidak ada pekerjaan yang punya gaji. Nah itu sampean boleh bertanya. Ya kalau nggak bisa ya sampean cari majikan yang lain, jangan dipaksa keluarganya yang di situ. Terus itu suami udah konfir lagi ke imigrasi, katanya visa yang itunya belum di daftar yang visa independennya itu belum, kan ditolak ya. Tapi belum di apa ya namanya ya? Aduh. Duh, sampean yang punya cerita, sampean gak iso nyeritain ke saya terus piye, Mbak? Enggak, bahasa Indonesianya apa sih? Itu belum kitanya belum nutup visa yang independennya itu gitu loh. Nggak usah ditutup. Nggak usah ditutup, sampean refuse sudah, nggak perlu ada apa-apa. Nanti tunggu pajak dan semua urusan suami sampean kelar, apply lagi. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Nggak perlu ditutup, Mbak. Kalau udah di-refuse, ya di-refuse kan artinya ditolak, tidak approve. Ya wis, biarin aja, nggak apa-apa. Nah, untuk menghidupkan visa sampean ya cari majikan yang layak. Berarti mertua sampean nggak layak jadi majikan sampean karena ada beberapa syarat yang mungkin dia nggak masuk. Bisa dipahami nggak? Iya, paham. Sampean kalau tanya serius yang benar itu ketemu, ngobrol apa persoalannya, ya kan? Nggak bisa by phone aja. Saya sekali lagi ya Mbak, walaupun orang nikah ya, itu belum tentu visa approve, Mbak. Ini yang kedua kali yang laporan sama saya visanya nggak approve.
Karena ya dua orang itu menikah, saya tidak mendetailkan syarat-syarat pendapatannya berapa, dia punya tanggungan berapa, karena itu kan personal reason. Itu kan alasan pribadi. Sampean tidak mungkin ngorek-ngorek itu sama suami. Tapi setidaknya sebelum menikah, kalau sampean bisa ketemu dengan saya, ngobrol dengan saya kan bisa memberikan gambaran. Sehingga sampean bisa bicara dengan suami sampean. Sehingga kejadian yang seperti ini itu tidak terjadi gitu loh. Bisa dipahami nggak? Iya, paham. Iya, karena sekali lagi saya orangnya nggak mau kepo, Mbak. Nek saya dilapori, baru saya ngasih penjelasan. Tapi kalau saya suruh cari-cari tahu, ya kurang kerjaan kan kayak gitu. Orang yang nelpon saya udah kebanyakan kan? Iya. Jadi kalau nggak saya datang, aku mau nikah begini-begini. Kemarin beberapa pasangan itu sama kami hadap-hadapan. Karena istrinya nonton konten saya, dia mau nanya ke suami kan nggak enak gitu kan, karena itu pribadi. Lah kita yang akan nanya, kamu apakah punya hutang sama bank, kamu mau menikahi, karena syarat kamu menikahi dan visa dependennya keluar itu kalau kamu nggak punya utang, penghasilanmu cukup, kamu punya rumah. Lah aku ngomong kayak gitu. Nah otomatis kan suaminya kalau ada yang sembunyi-sembunyi kan mikir. Iya. Jadi nggak bisa polos-polosan asal setiap nikah terus akhirnya bisa dapat dependen, nggak bisa seperti itu juga. Istri saya mau jamin saya itu harus kerja 2 tahun, tabungannya harus ada 50, dia harus bayar MPF, dia tidak boleh tunggakan utang. Tunggakan utang itu termasuk ya langganan internet aja itu nggak kita bayar 2 tahun 3 tahun itu jadi masalah loh Mbak di Hong Kong. Iya. Itu termasuknya udah utang. Iya. Jadi Hong Kong itu hebatnya seperti itu. Makanya anak-anak dengan gampangnya utang karena mereka bukan orang Hong Kong. Orang Hong Kong itu malah tidak menganjurkan utang. Makanya utang itu ditawak-tawak no, Mbak. Iya. Jadi yang ada telepon depannya 3 itu kadang-kadang nawari hutang lah, ini itulah. Saking orang Hong Kong memang nggak mau berutang. Jadi seperti itu. Nah, sampean kalau masih mau tinggal di Hong Kong ya cari majikan lain. Kalau majikan yang ini nggak memperpanjang, supaya sampean still masih tetap di Hong Kong. Lah kalau suami sampean juga nggak memberesin tanggungan pajaknya juga, sampean menikah ya menikah tok jatuhnya nggak akan ada dependent visa. Nggak akan bisa dependent visa dan akhirnya sampean bisa bekerja dengan gaji yang lebih layak. Iya. Berarti solusinya cuma itu ya Mas? Kenapa? Ya berarti solusinya harus nyari majikan lain. Ya kalau untuk sampean pingin tinggal di Hong Kong visa ya cari majikan lain loh. Ya tetap kerja di majikan walaupun sampean sudah menikah. Kalau misalnya ini suami yang ngecek atas nama suami? Loh katanya ditolak tadi. Itu mertua. Ya silakan. Oh, yang nikah aja sampean nggak di-approve apalagi dia jadi majikan. Tapi kalau sampean nggak percaya silakan coba. Tak make sure juga nggak approve. Kalau ngambil visa yang 1 bulan sekali itu sih Mas? Visa apa Mbak? Bisa turis. Ya sampean keluar masuk turis. Malah sampean dideportasi Mbak. Ini juga belum terlalu jelas sih, soalnya agen yang ngurusinnya itu nggak terlalu ngerti. Yang ngurusin apa? Yang ngurusin visa saya yang sekarang ini. Makanya Mbak, kalau sampean cik panggah ngeyel ya, panggah pingin mertuanya sampean tanya ke imigrasi. Sampean kan ada nomor referensinya, minta itu semua sama agen. Sampean cari agen yang nggak jelas sih Mbak. Iya, salahnya tuh agennya. Nek sampean salah ya, aku terus kudu ngomong piye? Iya. Katanya dia nggak paham ngurusin yang udah nikah sama orang sini katanya, baru pertama. Lah. Jadi sampean percaya sama agen ya wis lho. Aku terus kudu piye, Mbak? Kalau misalkan ganti agen bisa nggak sih, Mas?
Ganti agent untuk apa? Tetap aja imigrasi. Enggak, sampean itu agent untuk apa? Agent ngejeng sampean jadi CC, apa agent ngurusi pernikahan? Agent buat ngejeng CC. Lah, kalau toh pun sampean ngejeng CC, yang ngejeng mertua, kalau support sistemnya mertua, keuangannya mertua juga tidak mendukung, sama aja, Mbak. Masalahnya bukan di agentnya, masalahnya itu di mertua sampean. Fuyan, syarat untuk ngejeng CC apa ya? KTP. Kita kasih tahu dia apa KTP terus. Alamat rumah, pembayaran air. Alamat rumah, pembayaran air, listrik, gas terus. Pendapatan. Income proof pendapatan. Nah, itu kudu piro? Minimal 19 Minimal 19.000 per bulan income proof. Terus berikutnya, kalau nggak punya income proof, deposito. Nah, kalau dia nggak punya income proof, nggak punya gaji 19.000 Hongkong dolar per bulannya, dia punya uang yang ngendon di rekeningnya selama 6 bulan 350.000 Hongkong dolar, baru bisa ngejeng CC. Nah, itu mana mertua sampean yang nggak punya? Atau nggak punya semua? Punya semua. Rekening tabungan? Punya semua. Udah tahu sampean bener? Gaji udah tahu. Gaji itu lebih dari 30. Oke. Sampean coba tanya ke langsung imigrasi, kenapa visaku ditolak sama mertua? Yang ngejeng mertuaku. Nanti suami sama agent itu datang ke imigrasi. Nah, ya wes, tinggal tunggu aja jawabannya. Ya, misalkan semuanya ditolak, itu solusinya gimana? Ya cari majikan baru. Pulang dulu Indonesia. Berarti nggak bisa ngambil yang bisa 1 bulan sekali itu. Mbak, sampai niki kok ngeyel sih visa 1 bulan 1 bulan. Tidak ada visa 1 bulan itu kalau orang turis. Nah, sampai turis keluar lagi, masuk lagi turis, keluar lagi, malah bahaya nanti visa sampai nggak bisa keluar dependennya. Kalau nanti approve. Kalau kelamaan kayak gitu ya. Enggak. Bukan kelamaan, saya ini 23 bulan, Mbak. Keluar masuk jadi turis. Terus menikah sama istri saya. Ya, saya masuk lagi ditolak, Mbak. Selama 5 kali. Bisa dipahami enggak? Ini cerita saya ya, tapi bukan berarti cerita saya itu bisa berlaku buat sampean. Jadi, pada saat saya sudah menikah dengan istri saya, lagi saya ngurus dependent visa, saya masuk itu ditolak, Mbak. Saya ditolak. Dan itu 5 kali, Mbak. Nyesek, Mbak, perjuangan itu. Lah, sampean mau nyoba itu ya monggo. Tambah suwi nanti visanya sampean keluar. Coba dijeng dengan majikan yang lain. Kalau nggak bisa majikan itu. Gitu loh. Kalau sampean ngerasa bahwa syarat-syarat yang tadi saya sampaikan mertua sampean sudah komplit, kenapa enggak? Nah, itu imigrasi yang harus ditanya. Bisa dipahami nggak? Iya, berarti paham. Berarti harus itu dulu. Ya, sampean harus make sure. Dan kalau yang tanya sampean itu dijawab sama imigrasi. Karena sampean kan yang mengajukan visanya. Iya. Sampean kan yang jadi CC-nya. Iya. Sampean tunjukin aja KTP. Kenapa saya ditolak? Boleh nggak saya minta alasannya? Bisa. Iya. Suratnya itu aja ada kok. Penolakan visa itu suratnya ada keterangannya itu. Gak Mertuanya kerja. Hah? Mertuanya masih kerja. Masih kerja. Oh, masih kerja dia. Jadi kan sampean harus tahu. Jadi ceritanya kan terakhir imigrasi minta surat pajak tuh, terus kayaknya suami saya gak terlalu paham gitu suratnya, terus yang lampirin lagi yang skenannya nggak jelas, terus 2 minggu belum datang itu surat. Jadi suami ke imigrasi nanya langsung, kata imigrasi nanya ada surat pajak nggak, terus suami ngasih keterangan tidak ada surat pajak. Jadi imigrasi suruh membuat surat pajak itu minimal kan 1 tahun katanya. Tapi karena visa saya di sini udah nggak cukup, cuma 1 bulan lagi, si imigrasi ngajuin suruh dijeng
Terus jadi akhirnya ke agent Kijeng, tapi surat dari imigrasi itu nggak dibalas lagi gitu. Karena suami saya udah mikirnya udah nulis keterangan di imigrasi, ternyata di imigrasi itu masih diproses. Bisa independen saya tuh, Mas. Ya nggak apa-apa. Katanya harus ditutup dulu, harus di-close dulu. Kata siapa? Kata imigrasinya. Informasi sampean ini tidak jelas, Mbak. Menurut kacamata saya nggak, informasi sampean itu sangat tidak jelas. Imigrasi menurut saya nggak seperti itu gitu loh. Sampean itu cuma dengar dari suami sampean, nggak sampean datang sendiri kan? Iya. Nah, dan sampean menduga bahasanya dia mungkin nggak sampean pahami. Jadi begini loh, Mbak. Di saat sampean menikah kemudian mengajukan dependen dan masih ongoing proses ya. Dan masih ongoing proses ya kan. Kemudian sampean dijeng pembantu sama mertua. Itu kan berarti ada 2 apply masuk buat sampean. 2 visa apply masuk ke sampean. Bisa jadi suruh milih salah satu, kamu mau apply yang mana? Nggak bisa dua-duanya, bisa dipahami nggak? Iya. Berarti sampean itu 2 apply. Dan jadi pernyataan sampean dependennya ditolak atau tidak itu belum ada pernyataan, belum ada suratnya. Cuman suami sampean disuruh bayar laporan pajak. Sampean tadi ngomong kan ditolak. Kalau ditolak itu semua ada suratnya. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah, sekarang sampean ongoing proses 2. Gitu loh. Yang pertama, sampean apply visa dengan majikan mertua sampean. Dan yang kedua, sampean apply visa dengan calon suami. Itu yang 2 berjalan. Gitu loh, Mbak. Nah, seperti itu. Makanya kemarin teman-teman saya yang visanya nggak masuk, yang misalnya kurang sedikit, saya kasih tahu. Kalau kamu mau nikah ya, mending kamu renew dulu sama majikan atau cari majikan dulu. Hidupkan dulu visamu, sambung dulu visamu, baru nikah. Kalau kayak gini kan masuk apply 2 atas nama sampean. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Tapi sebenarnya itu enggak ada masalah. Bisa dipahami nggak? Paham. Kalau jawabannya tidak boleh itu impossible imigrasi menjawab begitu. Makanya sampean harus menyatakan sendiri untuk bertanya. Karena ada KTP-nya sampean, paspornya sampean, nomornya sampean. Sampean bisa bertanya, lantai berapa Vian kalau bertanya visa? Lantai 3 jendela 54. Lantai 3 jendela 54. Nah, sampean bisa tanya. Status visa sampean bagaimana? Dependen apa kunyan CC? Atau dua-duanya jalan? Dia pasti akan bilang, ini dua-duanya jalan. Kalau dua-duanya jalan, mana yang keluar duluan itu yang saya ambil. Biasanya kalau surat pemutusan kontrak sampean dari majikan yang lama itu kelar, sudah selesai, sudah kontraknya sudah selesai, finish, maka visa sampean yang kunyan CC itu bisa dikeluarin. Jeda 1 minggu atau 2 minggu itu visa sampean pasti akan turun. Tetapi kalau visa sampean menikah, itu mereka harus verifikasi ulang dulu semuanya. Data suami sampean, data sampean. Itu agak lebih panjang. Ini loh kalau sampean ngobrolnya sama saya sudah kejadian. Jadi ini sampean bingung. Tapi pada saat sebelum menikah sampean nanya ke saya pasti bisa jawab. Mending ya kan, dijeng mertua dulu. Setelah dijeng mertua dulu baru apply nikah atau apply dependen. Itu tenang sampean. Nek wis ngene iki bingung, banyaki, mumeti. Iya. Iya. Enggak apa-apa lah, jenenge gak ngerti aku nggak nyalahno. Tapi kan sampean WA saya udah berapa lama itu? Lihat. Aku pokoknya kalau orang nggak nyari saya, nggak nanya info ke saya nggak merasa sok keminter, Mbak. Gitu aja saya orangnya. Orang tanya. Lagi pulang ke Kenapa? Waktu itu sampean lagi pulang ke Indo. Terus saya WA. Ya kan nggak ada masalah. Ya kalau kan ibaratnya untuk informasi sampean bisa tahan dulu. Jangan langsung ngebet mau nikah aja dan apply. Kan bisa.
Saya cari info akurat dulu. Jadi gini loh, sampean informasi dari saya itu sampean anggap sebagai tambahan gitu loh. Saya mikir begitu aja lah. Boleh kan saya mikir begitu. Jadi saya itu bukan yang utama untuk ditanyain informasi, begitu loh. Maksud saya, ngerti nggak Mbak? Iya. Wes sampean ngikut apa kata suami. Wah, anjene sing ngejeng suami yo saya nggak nyalain sampean. Bisa dipahami nggak? Jadi di persoalan ini menurut saya sampean nggak salah. Dan saya juga tidak menyalahkan sampean. Ya kan? Di persoalan ini gitu loh. Tapi untuk mengatur strategi agar visa kita tidak terputus di tengah jalan, itu yang harus kita bahas gitu loh. Nah, sekarang sampean tinggal datang ke lantai 2. Lantai 3, jendela 54. Sampean silahkan bertanya di situ. Nanti sampean tahu status visa sampean seperti apa dan bagaimana. Tapi sekali lagi, kalau sampean ini sudah keluar dari majikan lama belum? Nah, ya belum, itu ya gak popo. Jadi sampean ini wis kancong disian, belum tentu itu gak keluar. Wong syaratnya jerene sampean mertua sampean jek kerja, duwe tabungan beres kabeh. Tunggu sampai selesai tanggal finish sampean. Aku tahu dia visanya nggak keluar di NCC. Kenapa? Karena dia masih nyantol visanya apply dependent. Loh, kan makanya 2 kan. 2 masuk, makanya Kung yang CC-nya nyantol jadi bojoku. Jadi mau nggak mau ya sampean pulang, tunggu dependent visanya selesai baru sampean berangkat ke Hong Kong wis dadi dadai. Sabar nggak? Nunggu visa. Independent visanya ditutup. Yang mana? Apa bisa? Yang independent. Ya bisa, tapi buat aku ngapain yang dependent visa yang di close? Wis kadung maju kok. Lah bojone ora support itu teksnya tuh nunggu itu teks. Dia tuh pelanggaran nggak bayar pajak. Oh, pelanggaran nggak bayar pajak. Nah, ya coba tanya di 54 tanya dulu. Kalau ini saya cut dependentnya, saya apply yang ini, bagaimana caranya? Tanya aja sama mereka. Iya. Gitu loh Mbak, tapi makanya. Kalau itu, kalau visa helper pasti bisa ya Mas? Mbak, aku gak bisa jawab bisa atau tidak, ya kan? Yang tahu kondisinya itu sampean sama majikan, dan yang menentukan imigrasi. Tapi intinya sampean itu apply 2, sedangkan apply dependentnya kan syaratnya diminta untuk penyelesaian pembayaran pajak suami sampean. Lah kalau pembayaran pajak itu sudah diselesaikan dengan baik dan benar, maka visa dependent sampean bisa ditunggu dan bisa diharapkan. Bisa dipahami nggak? Ya. Karena nggak bisa apply langsung 2. Sampean kan sudah mau finish nih, otomatis kan sampean apply juga yang sama agent. Jadi ini masuk ke imigrasi 2 apply gitu loh Mbak. Paham nggak? Ini loh kuncinya. Lah 2 apply ini mana yang di cancel duluan? Kalau sampean mau cancel yang dependent ya nggak apa-apa, cancel dulu yang dependent sampai syarat-syaratnya dipenuhi biar yang Kung Yan JJ-nya masuk. Setelah Kung Yan, kenapa? Ya, kalau misalkan itu independent bisa ditutup dulu, kalau misalkan nunggu 1 tahun 2 tahun itu bisa di-proof lagi. Yo, sekarang itu yang penting syaratnya itu sudah kelar, bayar pajaknya itu ya sudah selesai Mbak. Bisa. Iya, ibaratnya gini nih, dependent visanya saya punya utang, taruhlah 700.000 Hongkong dolar. Saya menikah sama istri saya ya. Saya tidak di-approve karena punya hutang dan gaji saya sedikit. Oke. Nah, begitu hutang saya lunas 700.000 Hongkong dolar, saya apply lagi. Baru bisa gitu loh. Jadi Hongkong itu persoalannya nyambung gitu loh. Jangan main-main dengan tunggakan. Halo? Iya. Tunggakan hutang itu pasti akan nyerimpeti sembarang kalir Mbak. Loh iya. Sampean boleh nggak percaya, lihat orang Indonesia ngutang sini, ngutang sana masih bisa lenggang kangkung jalan-jalan. Di Hongkong jangan berpikir seperti itu Mbak. Visa nggak turun gara-gara hutang. Kemudian majikan juga melaporkan hutang, itu juga ada.
visanya anak-anak nggak turun. Nggak bisa main-main di Hongkong utang. Walaupun 100, walaupun 200, jangan disepelekan. Kalau mau di Hongkong, kelar hidup kita, Mbak. Anak-anak malah mainan utang sama Prim, sama apa, HS, sama apa. Waduh. Dia nulis rekod moncrot, nanti visa nggak keluar, nangis gero-gero, gak bisa golek duit. Di Indonesia golek duit angel mumet sih. Jadi kayak gitu ya, Mbak. Make sure di lantai 3 jendela nomor 54. Iya. Ya, clear kan? Aku nggak ngamuk. Gaya ngomongku aja nih kayak gini. Ya, aku nggak marah. Kita nyarikan solusi, namanya temen diskusi kan. Nah, boleh sampean jalanin, boleh enggak, itu monggo. Tapi menurut saya sudah memberikan informasi yang terbaik semampu dan sebisa saya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak? Itu kalau misalkan mau kelas visa independen itu butuh berapa hari? Ya langsung ngomong aja lah ke sana. Aku masih jadi kungyan aja, tapi majikannya ada mertuaku, bilang aja gitu. Jadi independennya di close dulu karena suamiku kalau bisa bersama suaminya. Karena suamiku juga belum bisa menyelesaikan tunggakan pajak, ibaratnya apa, aku nggak ngerti kan itu pajak opo, itu tunggakan opo, gak bayar opo kan gak jelas loh, Mbak. Dan aku nggak bisa meraba-raba gitu loh. Dan itu yang tahu sampean dan yang tahu suami sampean yang tahu itu tunggakan apa itu gitu loh. Dan harus bagaimana. Hongkong itu kalau urusan dompet sama uang itu pribadi, Mbak. Bisa dipahami nggak? Iya, itu yang harus dikorek. Nggak angger wong Hongkong ini iso ngrabi awake dhewe dan dependen visa turun. Nggak semudah itu. Nek film Marimar Ferguson nggak semudah itu Ferguson. Film Marimar kan nggak segampang yang diceritakan di TikTok. Iya. Makanya jangan nonton TikTok, nontonlah channel YouTube saya, Mbak gitu loh. TikTok itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Video ini sebentar, nggak dowo, golek wonge angel. Nah aku kan jelas sampean mau ketemu saya, ayo gitu loh. Orangnya ada, bisa ditemuin. Oke. Ada lagi yang menjadi kegalauan sampean dan keresahan? Cukup ya. Oke, semangat. Kayau. Oke, makasih. Yo, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya, sekali lagi ya, bukan sok-sokan, bukan keminter, bukan sok jagoan ya. Sekali lagi, menikah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya kan? Ada beberapa fase-fase yang harus bisa kita lewati. Bahkan hari ini juga saya juga nganterin, tapi ternyata calon suaminya pun masih berpikir untuk memberikan dependent visa. Dia mikir-mikir, daripada memberikan dependent visa dan terlalu banyak pikiran dan mempersulit, ngapain dilanjutin nikah? Buat apa kita menikah kalau nggak bisa dapat dependent visa? Moyong, rugi. Jadi sekali lagi ya teman-teman, tujuan kita menikah itu paling tidak kita bisa berkumpul dengan suami kita. Menikah, yang satu masih dimajikan, yang satu lenggang kanggung di luar. Piye? Iya kan? Karena tidak semua orang Hongkong punya cara berpikir yang sama seperti orang-orang kita. Ya, menikah kumpul-kumpul juga ada. Gak dikai duit iya. Ya kan? Gak kerja ya iya. Jadi makanya untuk mengantisipasi hal itu, karena sekali lagi hubungan percintaan itu kan ranahnya sudah pribadi, nggak bisa dong saya ikut campur. Gue iki lho sopo kan kayak gitu. Tapi setidaknya saya memberikan gambaran kepada teman-teman. Kalau memang mendapatkan pasangan orang Hongkong, teliti dulu, amati dulu, kenali dulu, jangan bucin, bahaya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.